Siapakah yang tak jatuh cinta pada pesona Daihatsu TUF Highline? Dengan desain yang ikonik dan karakter yang kuat, mobil ini bukan sekedar kendaraan, melainkan teman petualang sejati dalam melibas medan off-road yang menantang. Namun, ada satu rahasia yang menyimpan daya tariknya, ketangguhan mesin yang siap membawa Anda menjelajah lebih jauh dari imajinasi. Kita juga tahu kan, kalau Daihatsu TUF Highline adalah kendaraan yang dikenal dengan desain kotak dan kemampuan off-road yang baik. Dirilis pada era 1980-an, TUF Highline memiliki mesin berbahan bakar solar 1500 cc, dilengkapi dengan sistem penggerak 4x4 yang memudahkan berkendara di medan berat. Dirancang untuk keperluan off-road dan petualangan, mobil ini memiliki daya tahan yang tinggi dan cukup populer di kalangan penggemar kendaraan off-road di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Daihatsu tidak memproduksi mobil TUF Highline lagi? Ya, penurunan penjualan mobil Daihatsu TUF Highline dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pastinya, persaingan pasar. Dengan munculnya model-model baru dari kompetitor di segmen yang sama, dapat menarik perhatian konsumen dan mengalihkan minat mereka dari Daihatsu TUF Highline. Sebagai contoh, dengan munculnya Pajero Gen pertama, di mana mampu membuat perubahan dalam preferensi konsumen, serta dapat mempengaruhi penjualan model yang lebih tradisional seperti TUF Highline. Ada sedikit cerita tentang Pajero Gen pertama nih. Kelebihan mobil Pajero generasi pertama antara lain, kinerja off-road, dikenal handal di medan berat dengan kemampuan 4WD yang baik. Desain tangguh, struktur bodi yang kuat dan desain yang menarik untuk ukuran mobil sport pada masanya. Serta ruang kabin luas, menawarkan kenyamanan dengan ruang yang cukup untuk penumpang dan barang. Dari performa mesin, Pajero memiliki tenaga yang cukup baik untuk penggunaan sehari-hari dan off-road. Dan daya tahan, banyak pemilik melaporkan daya tahan dan keandalan yang tinggi. Itu menurut laporan mereka ya. Fitur dan teknologi. Jika Daihatsu TUF Highline tidak dilengkapi dengan fitur dan teknologi terbaru yang diharapkan oleh konsumen, hal ini bisa menjadi alasan penurunan minat konsumen. Sementara pesaingnya seperti Pajero Gen pertama memiliki fitur yang sangat lengkap kala itu. Walaupun tak lengkap amat sih. Ditambah lagi strategi pemasaran yang kurang efektif atau tidak adanya promosi yang menarik dari pabrikan Daihatsu, sehingga menyebabkan penurunan visibilitas merek dan produk di pasar. Apalagi ada kebijakan pemerintah terkait kendaraan bermotor, seperti pajak atau regulasi emisi, sehingga lengkap sudah penderitaan dan kemerosotan produksi mobil dari Daihatsu ini. Jadi langkah apa yang seharusnya Daihatsu lakukan agar TUF Highline kembali lagi seperti Toyota Kijang Innova? Ada beberapa hal yang kemungkinan akan diperhatikan oleh produsen. Desain dan estetika. Untuk menarik perhatian generasi baru, desain mungkin akan diperbarui dengan sentuhan modern, tetapi tetap mempertahankan elemen-elemen klasik yang membuat TUF Highline dicintai orang pastinya. Teknologi dan fitur mobil terbaru umumnya dilengkapi dengan teknologi terkini, seperti sistem infotainment yang lebih canggih, fitur keselamatan modern, dan konektivitas yang lebih baik. Efisiensi bahan bakar juga. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, produsen mungkin akan fokus pada efisiensi bahan bakar, kemungkinan menggunakan mesin yang lebih ramah lingkungan, atau bahkan teknologi hybrid. Kenyamanan dan interior. Peningkatan kualitas interior dengan bahan yang lebih baik dan desain ergonomis akan menjadi perhatian untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Segmentasi pasar, Daihatsu dapat memposisikan TUF sebagai kendaraan yang multifungsi, cocok untuk digunakan di perkotaan maupun di medan off-road, mengingat popularitasnya di kalangan petualang. Dan mungkin juga harga dan aksesibilitas. Menentukan harga yang kompetitif juga akan menjadi faktor penting agar kendaraan ini bisa dijangkau oleh banyak kalangan. Jika Daihatsu TUF Highline diproduksi lagi, kemungkinan besar banyak penggemar yang menanti-nantikan peluncurannya. Apalagi mobil ini masih banyak penggemarnya. Coba komen dong, apalagi yang harus dibenahi dari mobil ini.